Hidup setiap kami Tuhan. Amin. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Kau pengharapan kami Tuhan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Begitu sempurna kasih-Mu Tuhan, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, Kau pengharapanku. Kami mau membawa korban syukur kami di hadapan-Mu, Yesus. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahan. Di persembahan kami Yesus, Yesusku yang terindah.
segenap hati kami datang kepadamu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Mu Tuhan, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Kami bawa hati kami, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahan kami Tuhan, Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu, Yesus, bawaku erat di hadirat-Mu, hatiku persembahan bagimu, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati kami aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu, bawaku erat di hadirat-Mu, hati kami persembahkan, hatiku persembahan bagimu, jiwa kami Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu, ku membawa hidupku, kami bawa Tuhan persembahan ini setiap kami, Yesus, yang terindah, selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, Tuhan, hanya ku menyembahmu, Yesus, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Shalom teman-teman JC, kita mau belajar firman Tuhan. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Satu kali lagi dalam hidup kami boleh melayani Tuhan, boleh beribadah dan mendengarkan isi hati Tuhan. Berikan setiap kami hikmat dan Roh Kudus agar kami paham betul, kami tidak menerka-nerka,
dan kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. The Bridge Builder. Apa yang terpikir oleh kamu kalau kita mau bahas tentang The Bridge Builder? Ya, tentu pasti bahasa Indonesianya ya. Seseorang yang membangun jembatan. Ya, kita bahas dulu jembatan itu artinya apa. Jembatan itu adalah sebuah komponen atau gedung atau bangunan yang digunakan untuk menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Yang umumnya nggak bisa diperoleh atau dilalui dengan secara tradisional gitu ya teman-teman. Tapi hari ini kita mau bahas mengenai The Bridge Builder tadi. Oke guys, sebelum itu kakak mau ngajak kita untuk sedikit berpikir. Karena kita adalah orang muda, orang remaja, kita mungkin kamu yang menonton ibadah ini atau beribadah ini ada usia dalam 11-17 tahun. Nah, berarti kita semua sepakat kalau kita itu masih remaja. Oke, nah menjalani hidup sebagai remaja punya tren tantangannya sendiri. Kamu pasti tahu itu. Pertama adalah tuntutan pendidikan. Siapa di sini yang orang tuanya pengen kamu punya nilai baik? Mungkin kamu nilai 190. Atau kalau kamu dapat nilai 60, kamu takut kasih tahu papa mama. Atau kamu takut kasih tahu orang, malu. Kalau kamu iya, saya juga dulu seperti itu. Atau mungkin kamu yang sudah kelas 12 SMA. Kamu dituntut untuk masuk jurusan tertentu, fakultas tertentu, di universitas tertentu. Bahkan nanti sudah masuk pun kamu dituntut untuk punya IPK sekian-sekian. Nilainya sekian-sekian. Kamu dituntut terus. Hal lain nih, di luar dari pendidikan. Kita, sebagian dari kamu mungkin dituntut untuk bekerja. Di usia muda kamu. Untuk menghidupi keluarga. Mungkin tidak ada orang yang bisa stand up ini yang dalam keluarga kamu. Jadi kamu harus mengambil peran itu. Menjadi tulang punggung bagi keluarga. Jadi kamu dituntut untuk menghasilkan uang sehingga bisa membiayai keluarga kamu. Atau yang tidak kalah anehnya, itu dalam pergaulan. Mungkin di beberapa pergaulan kita, di grup kita dianggap aneh atau tidak bisa berbaur, atau dianggap tidak seru kalau kita nggak tahu satu topik yang sedang panas, satu topik yang sedang viral, satu topik yang sedang ramai dibicarakan. Teman-teman, banyaknya tuntutan tadi membuat kita khawatir. Khawatir kita bisa berhasil atau tidak. Nah, teman-teman, kadang khawatir juga mampu membutakan iman. Dari tuntutan tadi menghasilkan rasa khawatir tidak berhasil, ketakutanmu yang lebih besar dari hidupmu membuat kita buta secara iman. Kamu tahukah? Kalau tuntutan tadi yang saya barusan sampaikan itu mampu mengubah cara pandang kita tentang hidup. Kalau kamu adalah orang yang pernah berpikir tentang sebenarnya apa tujuan dari hidupku, apa tujuan dari manusia diciptakan oleh Sang Maha Kuasa. Terima kasih kalau kamu sudah berpikir hal seperti itu. Dan itu adalah pemikiran yang baik karena kamu mencoba untuk kritis. Tuntutan tadi mampu mengubah cara pandang kita tentang hidup dan membuat ragu tentang tujuan kita hidup. Filipi 1 ayat 21 menuliskan suatu perkataan dari Paulus yang kamu semua pasti pernah dengar. Entah itu dalam sebuah pemakaman atau seorang pendeta berkata demikian. Ayat itu seperti ini, Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Rasul Paulus, hidup adalah Kristus. Kalau tadi saya sampaikan mungkin tuntutan tadi terlalu banyak membuat kamu overthinking, membuat kamu khawatir, anxiety attack, sehingga kamu memikirkan tujuan kamu hidup apa. Paulus mengatakan bagi dia hidup adalah Kristus. Ayo kita bahas. Lantas sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh orang yang mengatakan hidupnya adalah Kristus, yaitu si Paulus tadi. Paulus melayani. Dia takut akan Tuhan, dia submit pada Tuhan. Itu 3 hal yang dilakukan oleh Paulus. Setelah dia bertobat tentunya. Kalau kamu pengen tahu kisahnya, saya mendorong kamu untuk baca kisah Paulus. Kok bisa sih? Paulus berkata hidupnya adalah Kristus. Tolong keep in mind, kalau tuntutan tadi mau menghasilkan kamu rasa khawatir, membuat kamu penasaran tentang tujuan dari hidup kamu, Paulus bilang bagi dia hidup adalah Kristus.
Maka pertanyaan berikutnya adalah, kok bisa sih Paulus berkata hidupnya adalah Kristus? Emang ada apa dalam Kristus? Perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus Kristus menghasilkan takut akan Tuhan. Artinya, Paulus bisa bilang hidup adalah Kristus karena satu hal, perjumpaan. Katakan perjumpaan. Saya percaya teman-teman, setiap kita yang bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti hidupnya berubah. Termasuk saya pun sudah diubahkan. Dan kalau kamu sedang menunggu-nunggu masa bertemu dengan Tuhan sehingga hidupmu bisa diubahkan, mari kita berdoa bersama. Jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu kalau Tuhan tidak mendengar doamu. Tuhan jawab doa kamu. Karena Mazmur 103 ayat 17 bilang seperti ini. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu. Kita sering dengar yang namanya takut akan Tuhan. Tapi takut akan Tuhan bukan berarti, ada Tuhan, aku takut, aku tidak mau bertemu dengan Tuhan. Itu pengertian takut yang berbeda dengan takut akan Tuhan. Tapi sama seperti kalau kamu ada di lorong kelas, lorong sekolah, terus kepala sekolah datang, kamu merasa segan, kamu merasa hormat. Mirip seperti itu, tapi tidak sama persis dengan itu. Nah, takut akan Tuhan artinya hormat dan penundukan diri, submission. Mazmur mencatat kesetiaan Tuhan pada orang yang takut akan Tuhan. Jadi coba tanya pada dirimu sendiri teman-teman. Saya dari awal sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, tapi apakah aku takut akan Tuhan? Karena pengertian takut akan Tuhan adalah hormat dan tunduk kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan artinya kita ikut apa kata Tuhan dan tidak melakukan apa yang kata Tuhan jangan. Tentu di luar dari itu kita bersekutu dengan Dia, karena kita ingin terus membangun hubungan lebih dekat lagi sama Dia. Nah, berikutnya, apa sih dampak dari orang yang takut akan Tuhan? Kalau di awal mungkin kita bahas mengenai kekhawatiran membutakan iman kita ngerasa takut, kita ngerasa khawatir, kita ngerasa nggak percaya. Lantas apakah kalau saya sudah percaya Tuhan Yesus, Kak, masalah saya hilang sekejap, tidak ada lagi masalah, hidup santai, hidup tenang? Tentu tidak. Mazmur 34 ayat 20 bilang kayak gini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya ulangin ya, Mazmur 34 ayat 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan menjanjikan kesetiaan dan penyertaan. So kalau kamu sudah bilang, Tuhan aku kasih persembahan, Tuhan aku beribadah tiap minggu, Tuhan aku setiap hari saat teduh, Tuhan aku di jalan aku nyanyi lagu pujian penyembahan, Tuhan aku memberi dengan kasih, Tuhan aku mengasihi segala macam. Tapi kok masih ada masalah dalam hidupku ya? Karena orang benar sekalipun punya kemalangan yang banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi Tuhan gak janjiin kamu punya hidup zero problems. Tapi Tuhan berjanji melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan menjanjikan kesetiaan dan penyertaan. Kalau gitu saya mau tanya ke teman-teman. Ada yang lebih indah nggak daripada penyertaan Tuhan? Kamu masih perlu takut dan khawatir nggak? Kalau Tuhan bilang, kamu dengan padaku, ada masalah apapun, aku pasti sertain. Kalau in the end semuanya akan baik-baik saja, apakah kamu perlu takut dan khawatir? Tidak kan? Jadi memang kehadiran Tuhan Yesus membawa damai sejahtera bagi kita. Benar kan? Nah, kalau seperti itu, sebagai remaja yang takut akan Tuhan, kita harus berbuat apa sih? Kamu harus berbuat sesuatu yang ada impact-nya ke keluarga kamu. Apa hubungannya, Kak? Takut akan Tuhan dan harus berbuat sesuatu kepada keluarga kita. Karena orang yang takut akan Tuhan, Tuhan berkati. Dan berkatnya nggak sampai di kamu saja, tapi ke keluargamu, mengalir dari kamu ke lingkungan kamu. Kita sudah bahas itu dari minggu pertama, minggu kedua. Dan hari ini kita mau lanjutin apa yang minggu pertama dan minggu kedua sudah bahas. Jadi ada
3 B yang saya mau bagikan ke kamu untuk menutup ibadah ini. Pertama, supaya berkat dari kamu, karena kamu takut akan Tuhan, jadinya berkat kamu mengalir sampai keluarga kamu, saya mendorong kamu untuk melakukan 3 B ini. Pertama, be the light. Jadilah terang, jadilah cahaya itu. Matius 5 ayat 14 bilang seperti ini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Teman-teman, tanpa cahaya, kita nggak bisa melihat apa-apa. Kita tidak bisa tahu berikutnya kaki kita bakal terantuk atau enggak, di depan ada lubang atau enggak. Mungkin kamu takut kecoa, mungkin di bawah sana ada kecoa atau tidak ya kan. Nah, yang kedua, B kedua, be useful. Jadilah berguna. Kalau pertama tadi be the light, yang kedua be useful. 2 Timotius 2 ayat 21 bilang seperti ini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan, nanti Tuhan sendiri yang pakai. Tuhan kirim kamu ke tempat-tempat yang kamu harus ada. Mungkin kamu berpikir, kok bisa ya ada orang-orang yang dia sampai dikirim ke luar negeri, dia bisa bekerja, sukses, segala macamnya. Teman-teman, saya mau katakan kepada kamu, banyak orang yang saya kenal seperti itu. Dan semua orang yang saya tanya tentang itu, mereka bilang, karena Yesus. Karena Tuhan Yesus. Bukan karena aku, tapi karena Dia. Karena Yesus. Dan yang terakhir, build the bridge. Karena kita adalah the bridge builder, maka tugas kita adalah build the bridge. Build the bridge artinya bangun jembatan itu. Lihat pertama tadi kita bahas mengenai takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa takut akan Tuhan? Bangun hubungan dengan Dia. Build the bridge. Terkoneksi dulu sama Tuhan. Baru berkat dari Tuhan sampai ke kita. Baru sampai ke keluarga kita. Mengenai be the light tadi. Berbuat sesuatu dalam keluargamu. Misalkan papa mama kamu pengen kamu menolong mereka tentang suatu hal. Bantu. Tolong. Mungkin males. Karena kamu sedang ada yang dikerjakan juga. Tapi, be the light. Be useful. Tidak ada sesuatu pun yang diperoleh tanpa pengorbanan. Kalau sesuatu diperoleh tanpa pengorbanan, maka istimewanya apa? Ya kan teman-teman? Jadi, 3 B yang saya mau encourage kamu. Be the light, be useful, and build the bridge. Hari ini, mulai bilang, aku mau takut akan Tuhan. Gak berhenti di mulut, tapi tangan mulai bekerja. Waktu bangun, lipat tangan, kita berdoa. Bukan gadget duluan yang dipegang. Oke? I challenge you. Kamu bisa, karena Tuhan kasih kita Roh Kudus. Itu aja untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Semoga teman-teman punya kesaksian baru untuk diceritakan. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar how to build a bridge. Kami mulai untuk percaya, beriman, takut akan Tuhan. Kami mau hormat kepada Tuhan, menghargai Tuhan, tunduk kepada Tuhan, menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mau dengar perintah Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan, dan kami mau taati firman Tuhan. Berikan kami hati yang mau taat Tuhan Yesus. Ingatkan kami setiap hari akan hal-hal yang mungkin kami hampir berbuat dosa Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja mengingatkan kami, menuntun kami Tuhan. Kami serahkan tubuh kami serahkan hidup kami buka hati kami, biarlah Tuhan masuk dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan ubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari teman-teman, sebelum kita menyelesaikan ibadah ini, kita berdoa buat Yerusalem. Angkat kedua tanganmu, katakan Shalom Yerusalem. Shalom Yerusalem, diberkatilah tembok-tembokmu, diberkatilah puri-purimu, damai sejahtera ada atas Yerusalem. Yuk, sebelum kita pulang dan mengakhiri ibadah ini, kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat, rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus, serta pengajaran penghiburan melalui Roh Kudus yang menyertai kamu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang sudah selesai beribadah, sama-sama kita katakan amin. Oke. Itu aja untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye.